Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Septian Firmansyah yang kali ini akan melanjutkan sebagai moderator pada sesi kedua ini. Rekan-rekan TFL Sanimas Citarum masih pada semangat kan ya buat melanjutkan materi kedua kita? Ya. Sebelum kita memulai materi, saya akan membaca dan menyapa sekaligus Bapak dan Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu Nanda Lastro Elizabeth, STMSC, selaku narasumber. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan. Yang kami hormati Bapak, Ibu, rekan-rekan TFL. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada jadwal, pada kesempatan pagi ini akan membahas materi operasional dan pemeliharaan. Materi ini menjelaskan tentang tujuan OP, mengenal SPALDT, pemeliharaan subsistem pelayanan, pemeliharaan subsistem pengumpulan, pemeliharaan subsistem pengolahan, dan biaya OP. Tentunya materi yang sangat penting bagi rekan-rekan TFL. Baik, sebelum narasumber menyampaikan materinya, ada pun beberapa ketentuan acara yang akan saya bacakan sebagai berikut. Pertama, peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan. Nanti host akan membagikan di link kolom komentar. Kemudian kedua, peserta wajib mengaktifkan video dan menonaktifkan atau mute audio selama pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, peserta melakukan rename dengan format nama, kabupaten, kota. Silakan dilakukan segera. Narasumber kami beri waktu penyampaian materi selama 1,5 jam dan itu juga termasuk dalam diskusi. Selama narasumber menyampaikan materi, tidak diizinkan adanya interupsi. Setelah narasumber menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab dengan cara mengajukan pertanyaan pada menu chat, dan jika pada waktunya, pertanyaan juga akan dibacakan oleh moderator untuk langsung dijawab oleh narasumber. Jika waktu masih memungkinkan, pertanyaan dapat diajukan langsung oleh peserta dengan mengajukan tangan. Peserta dapat mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan oleh moderator. Jika peserta harus meninggalkan acara karena suatu keperluan, maka peserta boleh mengajukan izin ke moderator via chat. Peserta dilarang menggunakan menu chat selain untuk mengajukan pertanyaan dan mengajukan izin meninggalkan acara. Peserta dilarang menggunakan satu perangkat untuk beberapa orang. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada Ibu Nanda Lastro Elizabeth STMSC, kami persilakan. Kepada Ibu, kami silakan. Terima kasih Pak Septian. Pak Septian. Mohon maaf. Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat masing-masing, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Keep safe and healthy, Bapak Ibu. Terutama kita bicara masalah operasi dan pemeliharaan sanitasi berbasis masyarakat. Kalau kita bicara berbasis masyarakat, ya hubungannya langsung dengan masyarakat ya, Bapak Ibu sekalian. Kami di Kementerian PUPR sangat berharap besar kepada Bapak Ibu terkait hal materi Sanimas ini ya. Kalau ini sekarang kita bicara Sanimas di Citarum. Citarum ini merupakan salah satu kegiatan yang strategis, disoroti oleh banyak orang. Jadi pekerjaan Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, pasti akan diperhatikan penuh gitu ya. Oleh karena itu mohon nanti dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Semua materi yang didapat di pelatihan ini bisa diimplementasikan untuk hal-hal yang kira-kira tidak paham, proaktiflah berkoordinasi dengan paskapnya, dengan teman-teman konsultan, bahkan dengan balai ataupun PPK yang membina kegiatan Sanimas ini gitu ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini pesan-pesan buat Bapak Ibu, karena sebenarnya kami sangat ingin berharap ikut juga ke lapangan, memantau secara langsung
bagaimana kondisi di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan kita ini, bagaimana respon masyarakat. Namun karena kondisi saat ini kita gerakannya dibatasi gitu ya. Oleh karena itulah kami mendelegasikan tugas-tugas ini kepada Bapak Ibu untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita masuk ke materi. Oh ya, tadi sudah diperkenalkan ya, saya Nanda Lasro Elizabeth Sirait. Dulu saya sekolahnya di Bandung, jadi mungkin kalau dekat-dekat Citarum mungkin masih inilah ya. Walaupun logat saya nggak bisa dihilangkan lagi, asli kelihatan ya orang Bandung. Salah, orang Sumatera Utara. Itu sudah nggak bisa dihilangkan, pasti sangat kentara sekali. Oke, kita masuk ke materi operasional dan pemeliharaan SPAL DT. Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah tahu ya, sudah disampaikan apa itu SPAL DT. Sistem pengolahan air limbah domestik yang terpusat. Jadi untuk kegiatan Sanimas reguler, apa yang kita bangun itu adalah pengolahan air limbah domestik yang terpusat, di mana black water atau tinja dan juga dari cuci ataupun sisa masak, itu kita sebut grey water, itu dialirkan ke satu IPAL, instalasi pengolahan air limbah domestik. Karena dari rumah ke rumah dialirkan ke satu tempat, itulah makanya disebut terpusat. Ya, next. Saya ya, maaf. Oke, bisa. Oke, jadi kita, Bapak Ibu sekalian, tentu untuk setiap materi harus tahu, ini sebenarnya apa sih tujuan dari kita membahas ini. Ya tentunya agar teman-teman TFL ini paham ya prinsip operasional dan pemeliharaan SPAL DT Sanimas. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang di lapangan gitu, yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak paham, bagaimana nanti bisa menjelaskan? Bagaimana kita nanti membina KPP? Ya kan? Jadi mohon diperhatikan dengan baik-baik. Kenapa? Karena kita ingin agar apa yang dibangun ini bisa berlanjut. Apa yang membuat dia berlanjut? Itu kalau dioperasikan dan dipelihara dengan baik. Kalau ada SOP yang sudah dibuat, itu dijalankan dengan tertib oleh masyarakat. Bagaimana mereka bisa menjalankan itu kalau mereka tidak paham? Siapa yang memberikan mereka pemahaman? Teman-teman TFL. Bagaimana teman-teman TFL bisa paham? Ya dengarkan baik-baik dan dibaca materi-materi yang diberikan dalam sesi-sesi pelatihan ini gitu ya. Oke, itulah outputnya. Peserta dapat terampil mengawal dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan SPAL DT Sanimas gitu loh. Jadi nggak ragu-ragu. Kalau Bapak Ibu sekalian ragu di lapangan, masyarakat juga nanti nggak percaya. Ya kan? Kalau misalnya menjawabnya, gimana ya? Mereka juga jadi bingung, ini benar nggak? Yakin nggak kami dengan apa yang udah dibangun ini? Benar nggak ini untuk meningkatkan kesehatan kami gitu? Benar nggak kalau kami operasikan ini nanti akan memenuhi baku mutu? Misalnya, akan ada keraguan-raguan. Tapi kalau Bapak Ibu paham dan bisa sangat yakin menjelaskan kepada masyarakat, itu akan meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka dan juga semangat mereka dalam operasi dan pemeliharaan. Oke, jadi apa yang menjadi sasaran kita di sini adalah teman-teman TFL peningkatan kapasitas Sanimas tahun anggaran 2020. Kalau dulu kan sudah ada pembelajaran jarak jauh juga ya, artinya ada materi-materi dipelajarin, kemudian sudah dievaluasi Bapak Ibu sekalian, dan sekarang kita peningkatan kapasitas. Ditambah lagi nih ilmunya gitu, biar makin sakti. Oke, apa aja tujuannya gitu? Ini harus ngerti pastinya aspek teknis dan prioritas dalam operasional dan pemeliharaan. Apa-apa aja sih yang paling penting? Ini yang harus kita jelaskan kepada masyarakat, yang paling krusial, yang kudu harus
gitu ya. Kemudian peserta mengetahui bagian-bagian penting dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan. Ya, hal-hal yang paling penting ya tadi saya sudah sampaikan di depan. Kemudian terampil dalam memfasilitasi kegiatan OP sesuai SOP. Ya, jadi mohon Bapak Ibu sekalian ini agar benar-benar mencermati. Manfaatkan sesi-sesi seperti ini, sesi-sesi diskusi, sesi bertanya, sehingga nanti tidak jalan-jalan di lapangan, bingung gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Ini pernyataan ini kok ngeri gitu ya, yang tidak bisa dirawat tidak usah dibangun gitu. Sebenarnya apa yang kita bangun ini sudah teruji. Sanimas itu dimulai pilot projectnya tahun 2002. Kalau sekarang 2020 berarti sudah berumur dia 18 tahun. 2002 sampai 2005 ini pilot project di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan juga Bali. Itu kita godok dengan teman-teman dari NGO Borda, bukan LSM asal-asal gitu ya, tapi dari Jerman ini. Itu digodok kegiatannya. Belum banyak waktu itu. Kemudian di tahun 2006 kita ditargetkan oleh Bappenas untuk membangun 100 Sanimas seluruh Indonesia. Ini perjuangan yang sangat berat buat kami. Kami harus sosialisasi kepada seluruh Pemda, gitu ya. Kemudian membuat kerjasama dengan Pemda. Walaupun kita tahu banyak kerjasama ini yang mana Pemdanya itu tidak konsekuen dengan apa yang kita tanda tangani, kesepakatannya gitu. Namun akhirnya bisa berjalan 100 di tahun 2006. Lanjut lagi, dan sekarang kita udah ribuan kegiatan Sanimas. Yang tadinya kita membangun banyak MCK, ada MCK++, di mana MCK-nya digabung dengan IPAL, dan juga ada IPAL. Namun yang MCK tidak berlanjut, kenapa? Bukan karena gagal ya programnya, namun perkembangan air minum, sambungan PDAM ke rumah-rumah warga, membuat warga lebih nyaman untuk punya toilet sendiri di rumah, ya kan? Ngapain kita pergi ke MCK untuk buang hajat? Kalau kita di rumah sudah ada air bersih, sudah ada sambungan untuk ke toilet sendiri. Gitu. Jadi setelah itu berkembang, artinya pilihan untuk MCK ini sudah tidak relevan lagi. Itulah kenapa akhirnya yang dibangun di Sanimas adalah SPAL-DT. Jadi masyarakat itu dengan nyaman di rumahnya, kemudian akan ada IPAL yang mengelola. Oleh karena itu, apa yang membuat IPAL ini tidak bisa dirawat? Kalau dari segi teknologi, dari segi hal-hal lainnya, ini sudah teruji, saya sudah sampaikan tadi. Bukan program baru ini. Gitu ya. Mungkin di sini mau saya bilang bahwa lokasi-lokasinya gitu. Bisa diakses tidak? Memang untuk program Sanimas kita diuntungkan, kenapa? Walaupun tidak ada lahan di jalan lingkungan, kita bisa membangun IPAL. Seperti yang terlihat di gambar, gitu kan? IPAL-nya di situ. Namun infrastruktur di atasnya itu kita harus perkuat sehingga mobil masih bisa lewat. Ya. Namun kalau ada kondisi-kondisi di mana Bapak Ibu sekalian melihat bahwa oh kalau di sini susah nanti dirawatnya, susah aksesnya, sebaiknya cari alternatif lain. Emang di situ aja lokasinya? Kan enggak juga gitu. Kalau masalah pengolahannya sendiri itu kan sudah ada sistemnya, sudah ada arahannya, tinggal ngikutin aja. Namun mengenai lokasi-lokasinya disitulah perlu kejelian TFL. Kalau memang terpaksa harus di situ, ya bagaimana caranya kita membuat SOP
agar tetap bisa dikelola, bisa dioperasikan, bisa dipelihara. Tetap ada akses untuk pemeliharaan dan pengecekan dan lain sebagainya. Karena inti dari operasi dan pemeliharaan itu adalah akses. Kalau kita tidak bisa mengakses lokasi itu, bagaimana itu dioperasikan, bagaimana itu dipelihara, ya kan? Nah, ini dia tadi. Tujuan operasional dan pemeliharaan apa? Memastikan berfungsinya sistem sanitasi terbangun yang berkualitas. Harus dipastikan loh ya, gitu. Ini bukan hal yang gampang. Kenapa? Karena ini bukan kita, bukan TFL yang melakukan. Kalau kita yang melakukan mungkin kita bilang gampang, kita udah belajar dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita mengencourage masyarakat, mengencourage KPP untuk terus melakukan operasi dan pemeliharaan. Kalau operasional sebenarnya tidak ada masalah. Selama dari rumah, masyarakat itu tidak membuang yang macam-macam, tidak membuang yang dilarang ke dalam toiletnya atau ke dalam salurannya, sehingga tidak ada clogging di perjalanan menuju ke IPAL. Ya kan, IPAL itu akan berjalan dengan baik. Ya mungkin hanya pengecekan aja yang perlu dilakukan gitu. Namun untuk pemeliharaan ini kan harus ada pengecekan, harus ada mungkin operator. Mungkin KPP-nya terlalu sibuk, ya harus ada yang ditugaskan untuk melakukannya. Untuk itu juga nanti untuk bisa berkualitas tentunya ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Ya kan? Kalau kita menyuruh orang, tentunya emang ada yang gratis sekarang. Enggak kan? Apalagi memeriksa itu loh. Saluran-saluran di mana di situ adalah buangan. Buangan yang paling kotor lah ya dari tubuh kita gitu. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa sistem yang terbangun ini itu bisa mengalir air limbahnya ke IPAL, di IPAL-nya terkelola dengan baik, prosesnya berjalan dengan baik, dan itu semuanya harus berkualitas. Ini tentunya akan butuh biaya. Itu nanti yang saya bicarakan di belakang, gitu ya. Untuk berkualitas memang tidak harus bicara uang, gitu. Tidak semuanya harus diukur dengan uang, namun perlu uang, ya. Kecuali ada hal-hal khusus di mana memang tingkat respon dari masyarakatnya, tingkat kerelaannya itu memang benar-benar sudah teruji, mungkin mereka akan bisa berjalan tanpa uang. Tapi untuk kedepannya biasanya untuk tetap berlanjut harus ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna. Oke, ini tadi saya sudah sampaikan sekilas di depan apa itu SPAL-DT. Jadi ini rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik. Selalu diingat Bapak Ibu sekalian, kita bicara air limbah domestik. Karena saya tidak tahu Bapak Ibu tinggal di mana. Mungkin di sana ada industri-industri rumah tangga. Kalau ada industri rumah tangga, tolong jangan masukkan limbahnya ke saluran yang menuju ke IPAL. Karena apa yang kita bangun ini khusus untuk air limbah domestik. Ya, karena itu akan merusak sistem. IPAL Sanimas dibangun itu untuk karakter air limbah domestik, bukan untuk air limbah industri. Apalagi kalau ini ya dekat-dekat Citarum mungkin ya banyak industri-industri rumah tangga. Yang air limbahnya itu karakteristiknya sangat-sangat berat untuk diolah. Tolong perhatikan itu ya Bapak Ibu sekalian, ini pesan buat Bapak Ibu. Ini sesuatu yang diwanti-wanti gitu. Jangan sampai ada masyarakat juga yang curi-curi. Karena memang sulit, akhirnya dibuang aja semua ke saluran. Matilah IPAL itu. Nanti bilangnya IPAL-nya bau. Protes warga. Padahal yang membuatnya bau dan tidak bau, dia kan karena tidak berfungsi ya. Artinya mikroorganismenya sudah mati karena masuk mungkin
zat-zat pewarna tekstil, atau mungkin dari pabrik tahu di mana konsentrasi limbahnya itu sangat berat. Ya, sehingga mengakibatkan shock loading di ipal kita sehingga dia mati. Kemudian ipalnya bau, yang protes masyarakat. Jadi konsekuensi-konsekuensi seperti ini, logika-logika seperti ini, Bapak Ibu harus memahami dan diperhatikan dengan jeli di lapangan. Ya, ini saya wanti-wanti kan memang Citarum daerah Bandung Raya sana, ya, Kabupaten bukan Jawa Barat gitu ya. Sama saya juga orang Kabupaten Bogor. Ini banyak orang-orang kreatif, banyak orang berbisnis, industri-industri rumah tangga gitu. Ya, jadi tolong nanti didata, kemudian disampaikan ke KPP-nya, sehingga nanti dalam pengawasannya diperhatikan tuh rumah-rumah yang ada industri-industri yang sangat perlu diperhatikan agar tidak memasukkan limbahnya ke saluran yang menuju ke ipal Sanimas. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Nah itu tadi, jadi air limbah itu dikelola, air limbah domestik secara komunal. Kenapa komunal? Ya itu tadi, karena kita bicara dari rumah-rumah yang mungkin sampai 35 sampai 50 rumah dialirkan ke satu ipal. Itulah namanya komunal. Oke. Di SPAL DT ada 3 subsistem. Mungkin kalau Bapak Ibu mengerjakan PR-nya gitu ya, membaca materi-materi yang diberikan oleh panitia, tentunya udah paham nih bahwa ada subsistem pelayanan. Ini adalah yang di rumah. Artinya sambungan dari rumah ya. Apa aja yang ada di situ? Ada bak penangkap lemak, grease trap nanti di situ, ada pipa persil, ada pipa tinja, pipa non tinja, serta bak kontrol. Itulah yang kita sebut subsistem pelayanan sampai ke bak, oh ini nggak bisa ya, maaf. Sampai ke bak kontrol. Enggak, tadi saya pakai pointer nggak bisa, karena layarnya. Kalau ke sana bisa, tapi ke layarnya nggak bisa. Oke. Jadi di sini next tadi kita sudah subsistem pelayanan, kemudian ada subsistem pengumpulan. Subsistem pengumpulan itu ya mengumpulkan. Itu adalah jaringan-jaringan perpipaannya yang membawa nanti yang menuju ke subsistem pengumpulan terpusat, gitu ya, pengolahan terpusat. Nah, inilah pengolahan terpusat, itulah kita sebut IPAL, instalasi pengolahan air limbah domestik, IPAL D gitu ya. Jadi dari rumah-rumah itu SR, sistem pelayanan, dibawa di jaringan, jaringannya itulah subsistem pengumpulan. Lanjut di sana di ujung ada instalasi pengolahan air limbah. Itulah subsistem pengolahan. Ya, jadi itu bangunan instalasi yang mengolah air limbah domestik tadi. Kemudian efluennya itu harus sesuai dengan baku mutu yang dikeluarkan oleh Men LHK. Ya, itu dia. Jadi kalau sudah sesuai itu akan aman bagi lingkungan. Nah, ini adalah contoh gambar SPAL DT yang sudah berfungsi 2 bulan. Sini kita bisa lihat ada aktivitas di sana, bahwa apa yang dibangun itu bisa dimanfaatkan sebenarnya gitu. Kalau memang tadi dia nggak ada lahan, ya dibikin di bawah jalan lingkungan, oke, fine. Itu fungsinya dibuat jadi jalan, tetap fungsi jalannya tetap dimanfaatkan, tapi di bawahnya ada IPAL. Tapi kalau di sini ya ada tanah, itu tadi agak di pojokan dekat sawah gitu dimanfaatkan. Nah di situ masih bisa tetap tempat kerja warga, tempat ngumpul warga dan lain sebagainya. Jadi tergantung lokasinya nanti Bapak Ibu sekalian. Jangan tertutup bahwa IPAL, ya udah, that's it. Padahal kita bisa pakai. IPAL itu kan bawahnya aja, bawah tanah. Atasnya kan bisa dipakai. Selama manhole-manhole-nya itu tetap masih bisa diakses. Dan dijamin kedap. Karena apa yang kita bangun itu adalah sistem anaerobik. Kalau anaerobik berarti harus kedap. Nggak boleh air udara masuk gitu.
agar sistemnya tetap berfungsi. Nah, oleh karena itu, apa aja di atasnya bisa. Saya sudah banyak mengunjungi sanimas-sanimas. Ada yang lapangan bulu tangkis lah, ada yang ruang rapat lah, bahkan ada itu di Jogja yang dibuat sebagai tempat pesta. Jadi KPP-nya itu memang mereka punya sense of business. Jadi dari uangnya mereka membeli kursi-kursi plastik. Kemudian dibuat di situ ada seperti panggung kecil. Sehingga kalau ada yang mau bikin kegiatan-kegiatan bisa menyewa. Tentunya biayanya akan lebih murah. Namun akan menjadi pemasukan kepada KPP. Ya. Jadi kita harus kreatif. Lihat lokasinya. Kasihkan aja gambarnya kepada masyarakat. Kira-kira kalian tertarik dibuat ini menjadi apa? Gitu. Mungkin untuk pembibitan atau aktivitas-aktivitas lain. Gitu. Nah, ini adalah panduan-panduan SOP ya, SOP SPAL-DT yang harus dipahami oleh teman-teman. Ini menarik kok gambar-gambarnya dan gampang untuk dijelaskan kepada masyarakat. Gitu. Jadi kalian tidak disuruh berjuang, tidak disuruh bertempur dengan tangan kosong. Materi-materinya sudah disiapkan. Namun di lapangan cek kembali kesesuaian mungkin dengan budaya setempat. Kemudian cari strategi kira-kira bagaimana sih mendekati masyarakat agar informasi ini tersampaikan, agar mereka memahami informasi-informasi ini gitu ya. Ya kan? Di sini lihat di atas untuk pemanfaat SPAL-DT. Ini benar-benar harus sampai ya informasinya ke mereka lewat Bapak Ibu TFL. IPOL akan berfungsi baik jika Anda masukkan limbah yang benar. Limbah yang benar itu dari mana? Tadi saya sudah sampaikan depan. Ya dari toilet, dari tempat cuci, gitu ya. Itu akan terpisah masuknya. Jadi misalnya dari toilet ada kakus gitu ya. Mungkin di rumah ada 2 atau 3, nanti dialirkan ke arah depan rumah, misalnya kalau nanti sambungannya dari depan rumah. Kemudian yang dari tempat cuci piring. Namun biasanya ada setelah tempat cuci piring atau sampah dapur gitu, limbah dapur, akan ada grease trap, penangkap lemak. Lebih enak kalau misalnya grease trapnya ini duluan sebelum dia air limbah dari kakus ketemu dengan air limbah dari dapur. Karena kan nanti kan grease trap ini harus dicek 2 hari, 3 hari gitu. Jangan sampai dia udah tercampur sama limbah tinja. Walaupun tinja kita sendiri jijik kan. Kalau harus korek-korek, ya enggak, untuk ngecek lemaknya. Itu logika juga itu Bapak Ibu sekalian. Jadi cek. Grease trapnya lokasinya di mana? Harus setelah keluar dari dapur ada grease trap. Sebenarnya lebih enaknya kalau grease trapnya itu di dapur. Namun kondisinya mungkin lahannya atau ruang di dapurnya agak susah. Mungkin setelah di luar rumah, setelah ada grease trap baru nanti kita salurkan ke bak kontrol, di mana dia ketemu dengan limbah yang dari kakus. Gitu ya. Jadi bisa dilihat di situ, jangan buang limbah padat ke jamban karena akan menyumbat saluran. Diperhatikan itu ada pembalut, bahkan pengaman, atau apapun lah. Ini harus disampaikan gitu. Jangan sampai ini masuk. Bukan peruntukannya gitu. Ya kalau itu ya dibungkus baik-baik, dibersihkan, dibungkus, kemudian dibuang ke wadah sampah gitu ya. Karena dia merupakan sampah padat, limbah padat. Limbah padat itu masuk di sampah. Oke, jangan membuang minyak bekas ke saluran pembuangan dapur. Karena itu akan menyumbat. Itu nanti akan bersifat, dia akan mengerak. Ya. Jadi kalau dibiarkan, dibuang minyak bekas ke saluran, itu akan menjadi kerak dia. Menumpuk kerak ini, artinya kan makin lama makin besar. Pipanya itu suatu saat akan clogging, tersumbat gitu.
Yang rugi siapa? Pemakainya. Kemudian jangan membuang bahan kimia. Karena kan matikan bakteri di IPAL. Ya, itulah susahnya kita mengelola IPAL dibandingkan IPAL. IPAL itu kan instalasi pengolahan air limbah. Di sini kita harus beternak bakteri yang bisa mengolah air limbah. Beda dengan instalasi pengolahan air minum. Di sana membunuh bakteri agar airnya sehat untuk diminum. Mana lebih enak? Menumbuh kembangkan bakteri atau membunuh bakteri? Nah, jadi memang panduan ini benar-benar harus sampai kepada masyarakat. Ya. Ini bahan-bahan kimia ini tolong jangan ada yang dimasukkan ke saluran karena ini akan merugikan IPAL yang dibangun. Kemudian jangan menanam pohon dekat saluran perpipaan dan IPAL karena bisa merusak pipa dan juga IPAL. Kita tahu ya itu ya. Di kompleks saya dulu dapat pembagian yang 1 juta pohon dari Ibu Ani Yudhoyono. Untungnya saya kebagian, rumah saya kebagian mangga. Tapi rumah-rumah yang kebagian pohon sukun, masalah semua. Karena dia akarnya itu sangat berkembang dengan cepat gitu. Jadi merusak teras-teras orang. Akhirnya sekarang mereka tebang. Nah, untuk kita sendiri karena ini masih baru dibangun, tolong dicegah. Karena kan pada saat pembangunan ini tentunya ada land clearing ya, ada pembersihan lahan ya. Ya kan? Pada saat pembersihan lahan, nah takutnya ada yang ketinggalan. Bapak Ibu cek, jangan sampai masih ada potensi pohon-pohon yang akan tumbuh menjadi besar dan merusak pipa dan juga IPAL. Karena IPAL kita ini nggak boleh bocor, ya kan? Pipa kita juga tidak boleh bocor. Kalau bocor, fungsinya kan tidak akan jalan lagi. Tujuan kita membuat perpipaan dan IPAL ini adalah untuk melindungi lingkungan agar tidak tercemari. Pada saat dia sudah bocor, ya fungsinya hilang. Ya kan? Itu harus dipahami. Oke, ini lagi. Memanfaatkan sabun cuci dan pembersih. Ya, sehemat mungkin. Ya, kita untuk mencegah shock loading sebenarnya. Kalau beban limbah yang masuk itu terlalu berat, mikroorganisme, bakteri-bakterinya bisa shock. Sama kayak orang makan dipaksa kekenyangan. Kelenger, ya kan? Kelenger dia. Kemudian buanglah hanya limbah cair dari kamar mandi dan dapur. Dan beri saringan untuk memisahkan limbah padat. Tadi sudah saya sampaikan depan ini ya, sebenarnya intinya hampir sama gitu. Yang masuk itu, kalau kita bilang limbah cair dari kamar mandi, ini ada 2 sebenarnya tetap ya. Ada yang bekas mandi ya, itu masih tergolong grey water. Tapi kalau yang dari kakusnya sendiri itu adalah black water. Nah, kalau limbah dapur kita sebut juga grey water. Jadi hanya grey water dan black water yang bisa masuk ke saluran. Limbah padat tidak. Jangan bilang, ih tinja itu kan padat. Enggak, itu tetap dibilang sebagai air limbah. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin pas cek-cek pagi-pagi gitu ya. Ih punyaku padat kok gitu. Ada nggak yang pernah ngecek? Enggak ya, tetap itu air limbah kita sebutnya ya. Bukan limbah padat, itu air limbah. Next, ada, sorry. Ada ambil, enggak, belum. Sorry. Jadi, ini tadi, ambil kotoran mengapung dari bak penangkap lemak setiap 3 hari sekali. Cek kembali, ini kita sebut grease trap ya, penangkap lemak. Istilahnya grease trap. Itu cek setiap 3 hari sekali. Nah, tugas Bapak Ibu sekalian, apakah tutupnya itu gampang untuk dibuka? Bagaimana cara membukanya? Bagaimana cara mengambil lemak-lemak yang ada di situ? Kemana dibuangnya? Itu harus disampaikan. Jangan hanya bilang,
Ya ambil aja. Tapi setelah itu mereka bingung, dibawa kemana gitu. Jangan sampai diambil dari grease trap terus dimasukkan ke bak kontrol. Ya sama aja. Gitu kan. Jadi tolong ini bagaimana didampingi mereka untuk melakukan pengecekan kalau memang masih cukup waktunya ya waktunya. Tapi kalau memang tidak, dijelaskan dengan sebaik mungkin. Ya, tadi itu periksa bak kontrol setiap 3 hari sekali. Ada lemak-lemak yang mengapung harus diambil. Ini sebenarnya pengetahuan praktis untuk rumah kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, bayangkan aja lah kalau Sanimas itu ada di komplek kita, bahwa kita adalah pelanggan dari Sanimas. Berarti di rumah kita itu harus ada grease trap. Grease trap ini harus kita pelihara, harus dikosongkan tiap 3 hari paling lama. Kalau tidak, ini akan mengumpul, numpuk lemak di dalam grease trap. Itu akan baunya minta ampun. Nanti protes lagi warganya kan. Nah, sampaikan bahwa ini akan mengakibatkan bau kalau tidak dipelihara, tidak dibersihkan. Kemudian buang limbah padat, pasir, lumpur, serok ke dalam tas plastik, baru dibawa ke tempat sampah. Begitu gitu ya. Jadi dikorek, masukkan plastik, diikat, bawa ke tempat sampah. Nah, yang harus dimiliki dan diketahui oleh tenaga teknis KPP ini peta jaringan SPAL DT. Nanti kita lihat seperti apa sih petanya. Tentunya kita punya SB drawing kan sebenarnya ya. Jadi dari rumah-rumah mana aja, mungkin satu komplek tidak semuanya itu bisa kita layani. Ada mungkin yang nggak bisa karena lokasinya kejauhan atau lokasinya malah di bawah IPAL yang terbangun sehingga dia butuh pompa. Padahal untuk tahap pertama ini kita tidak bisa alokasi pompa sehingga dia akhirnya tidak ikut. Jadi petanya ini harus benar-benar bisa dicermati. Untuk RT atau RW tersebut mana aja yang kena jaringan, di mana manhole-manhole-nya, kemudian mana jaringan pengumpul yang membawa ke IPAL. Ini ya detail bangunan sanitasi. Ada mungkin kalau ada MC kayak kalau masih ada SPAL DT, bak kontrol, grease trap dan juga perpipaan. Laporan pelaksanaan kegiatan RKM dan SB drawing. Data penerima manfaat. Tadi saya sudah sampaikan. SOP, standar operasi dan prosedur dan pemeliharaan. Jadi tenaga teknis di KPP harus paham ini. Kenapa? Nanti dialah sebagai yang mengurusi operasi dan pemeliharaan. Kalau memang tenaga teknis ini bisa merangkap sebagai operator, ya silakan. Tapi kalau memang akan meng-hire orang, artinya tenaga teknis ini harus paham atas sistem yang ada, gitu. Gambarnya seperti apa, SB drawingnya seperti apa, rumah yang mana yang dapat, rumah mana yang enggak. Kalau rumah ini tapping SR-nya di depan rumahnya atau di belakang rumahnya, kira-kira gitu. Ini harus paham. Toh nggak terlalu besar sebenarnya, gampang lah. Kalau hari-hari diliatin, pasti paham dia. Oh, rumahnya Pak Pujo, sambungannya di depan, bak kontrolnya di sini, grease trapnya di sana, gitu. Atau rumahnya Pak Encep Sofian, di mana tuh sambungannya? Pak Angga, misalnya sebagai dia penerima manfaat, Pak Angga ini di mana sambungannya, gitu. Ya kan? Harus diketahui oleh tenaga teknis KPP karena ini akan mempermudah operasi dan pemeliharaan nantinya. Nah, ini dia kira-kira gambarannya. Coba ya dilihat. Enak sekali kalau rumahnya kayak gini, emang bagus, gaya-gaya Eropa. Gaya-gaya Eropa nih, lihat. Mandinya juga di bathtub ya. Toiletnya juga semuanya toilet duduk. Ya, ini kira-kira gambaran
Gak apa-apa lah kita berpikir yang enak-enak gitu, walaupun kondisi lapangannya berbeda. Yang penting paham. Oke. Jadi dari satu rumah itu akan ada aliran dari dapur, ada dari kamar mandi, dan ada dari WC. Ada grease trap, ada bak kontrol, dan juga ada manhole. Ya kan? Manhole ini biasanya jarak tertentu atau di setiap persimpangan atau di setiap perubahan dimensi pipa dibuatlah ada manhole. Manhole-nya di tiap Sanimas akan berbeda karena layout perpetaan rumah-rumah yang dilayani itu pasti nggak akan ada yang sama. Ya, jadi dari sana dibawa oleh manhole penggelontor ke IPAL. Dari IPAL inilah disalurkan ke efluennya yang sudah memenuhi syarat, itu dibawa lagi ke air permukaan. Jadi misalnya sini sungai yang mengalir. Kira-kira gitu ya, paham ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita nggak ngawang-ngawang lagi. Kita bicara nasib dari limbah kita tiap pagi itu kira-kira seperti itu kalau ikut program Sanimas. Coba Bapak Ibu sekalian pikirkan, nasib limbah yang tiap pagi Bapak setorkan itu seperti apa? Coba cek di rumah, apakah sudah ada jaringan perpipaan terpusat? Atau septic tank? Ataukah di rumah Bapak septic tanknya itu sudah kedap? Atau masih hanya bis beton yang bocor kemana-mana? Dari mana Bapak ketahui itu? Bapak Ibu ketahui? Kalau sudah, pikirkan lagi, kapan terakhir menyedot septic tank? Coba jawab di media chat. Saya pengen lihat, kapan terakhir masing-masing ini TFL menyedot septic tank? Coba jawab di media chatnya. 5 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, atau tidak pernah? Ini kayaknya nggak dengar yang saya bilang. Nggak ada yang jawab di chatnya. Atau ditutup chatnya ya? Ya coba buka. Siapa ini yang udah menjawab nih? Chat. Oke. 3 tahun terakhir. Fani Nurfadila 3 tahun terakhir. Oke, dia berarti pernah. Berarti kedap ya. Mungkin. Kemungkinan besar ini. Yang lain, yang nggak punya septic tank ya, berarti saya anggap yang tidak menjawab itu tidak punya septic tank. Berarti nggak pernah nyedot. Bahaya ini. Oke, ada yang setahun lalu, Bu Nevi. Heni, Sumedang. Tidak pernah, Bu. Berarti kemana itu nasibnya? Coba cek. Di rumah pakai PDAM atau pakai sumur? Oke. Tangki septik selama 10 tahun terakhir belum pernah disedot karena sudah sesuai standar PU, kedap. Kalau kedap harus disedot. Kenapa? Kalau kedap sesuai dengan SNI, artinya 2-3 tahun itu pasti penuh lumpurnya. Ya, ini 2 tahun terakhir, oke. Pak Hilman, Puspita 2 tahun. Hari 3 tahun. 5 tahun Evi. Mungkin orangnya lebih jadi sedikit kali, jadi penuhnya lama tabungannya. Pak Encap tidak pernah. Boblos ini berarti, udah kemana-mana tuh. Tabungannya Bapak itu udah diambilin orang itu. Ya, Pak Habibie 3 tahun terakhir, oke. Saya pakai sumur Bu, Bu ini Sumedang. Cek sumurnya dengan septic tanknya, deket nggak? Jangan-jangan. Bu Nurjana, belum pernah. Ya, makanya coba cek kembali. Sekarang Bapak Ibu sekalian adalah TFL Sanimas. Artinya jadi pionir-pionir tentang sanitasi. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita juga lebih enak memberikan contoh kalau kita sendiri juga melakukan. Memang kalau kita belum pernah dapat Sanimas, ini Sanimas ini lebih enak sebenarnya ya. Nggak perlu kita sedot-sedot karena langsung dialirkan. Tinggal nanti KPP-nya yang sibuk untuk menyedot tiap 2-3 tahun.
Nah, ini Pak Didik bulan lalu belum pernah ya. Jadi sangat bervariasi dari yang ada yang paling dekat ya bulan lalu, ada yang belum pernah, ada yang 8 tahun, ada sampai 10 tahun belum sedot. Kira-kira sekarang saya pikir Bapak Ibu sekalian mulai berpikir nih, oh kenapa aku belum pernah menyedot? Berarti bocor. Kalau bocor, siapa yang kena? Ya syukur-syukur tidak kena diri sendiri. Ya kan? Ternyata, atau mungkin memang diri sendiri nggak kena. Karena dia tahu, oh ini septic tank saya di sini, sumur saya harus jauh, 10-15 meter lah jaraknya gitu. Tapi berarti jangan-jangan aku sudah mencemari tetangga. Kira-kira ke sana, gitu ya. Itu tadi. Kalau itu kita bicara SPALDE sistem pengolahan air limbah domestik yang setempat. Saya doakan tempat Bapak Ibu sekalian ini suatu saat bisa dapat program yang SPALDE T, jadi tidak pusing-pusing lagi. Sangat ideal memang SPALDE T ini, tapi tidak di semua lokasi kita bisa terapkan. Oke ya, terima kasih ya respon-responnya, kita lanjut lagi. Oke, ini diagram instalasi pengolahan sistem operasi IPALDE komunal. Coba baca, lihat gambarnya, plototin. Kalau nggak paham nanti kita bahas di sesi diskusi ya. Oke, jadi mulai dari kiri. Di situ rumah tangga pemanfaat, ya kan? Di bawah lah itu adalah subunit pelayanan, warna kuning. Cek, kuning itu subsistem pelayanan. Kemudian ada subsistem pengumpulan sistem perpipaan. Yang di tengah itu ya. Kemudian masuk ke oranye, itu subsistem pengolahan. Jadi subsistem ya, ingat. Itu mungkin harus diperbaiki bantainya. Subsistem. Karena tadi kita di depan berbicara subsistem. Subsistem pengolahan, yaitu IPAL komunal. Oke, gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan itu kita bicara dari dapur, kamar mandi, tempat cuci, itu dialirkan dulu ke penangkap lemak. Kenapa dari kamar mandi? Karena pernah cek nggak kalau mandi sabunan berlemak nggak? Kira-kira siapa yang lemaknya banyak? Iya, jadi biasanya lubang pembuangan air itu kan ada grillnya gitu ya. Kalau lemaknya banyak, pas mandi biasanya itu jadi tersendat karena lemaknya ngumpul dulu di situ. Nah, nanti pelan-pelan dia akan turun. Nah, kebayang kalau misalnya dari situ masuk ke saluran, kemudian kita tidak punya grease trap, nanti di manhole ini akan clogging karena akan banyak lemak-lemak di sana dan akan terjadi bau. Itulah fungsi dari penangkap lemak. Kemudian dari WC, masuklah kita semuanya gabung di bak kontrol SR. Dari sana ada subsistem pengumpulan, baru dibawa ke IPAL. Apa aja yang ada di IPAL? Ini buat teman-teman ini saya kurang paham ya latar belakangnya, apakah teknik, apa non teknik, saya nggak tahu. Tapi asal serap aja dulu bahwa di pengolahan itu ada bak inlet, bak penerima itu ya biasanya masuk dia dari pipa, ada bak, kumpulkan dulu situ, dibilang bak perata, karena kan misalnya dari rumah saya dengan rumah Pak Rivaldi atau dengan rumah Bu Puspita atau Pak Rizal Kurniawan atau Pak Rahmat Muntah, ini mungkin beda. Jadi itu bisa dikumpulkan dulu jadi bak perata, kayak tercampur dulu, nanti dari sinilah akan dialirkan ke bak pengendap. Dari bak pengendap masuk ke anaerobic filter, kemudian ke bak outlet. Di sana ada effluentnya yang sudah memenuhi syarat, kita alirkan ke badan air penerima. Kira-kira gitu ya. Jadi sudah bisa melihat gambarannya seperti apa alurnya. Nah, ini gambar-gambarnya subsistem pelayanan SR, dicek. Tuh, lihat yang pakai sarung tangan orange.
Saya sering loh melakukan itu karena rambut saya rontok. Jadi saya sering harus membersihkan rambut-rambut, gitu ya. Kemudian di tempat cuci piring itu juga, saya juga begitu. Saya nggak tahu bapak-bapak mungkin tidak melakukan ya, tapi kalau ibu-ibu biasanya yang paling care nih masalah kayak gini, ya. Soalnya kalau nggak dibersihkan mampet ini. Nah, kemudian ibu yang paling pojok itu sedang membersihkan grease trap. Jadi lemak-lemaknya dikumpulkan dalam plastik, nanti dibawa ke tempat sampah. Inilah grease trap, Bapak Ibu. Ya. Oke, nih bau itu pasti sebenarnya. Padahal itu rumah dia kan. Coba kebayang kalau itu rumah orang. Makanya biar nggak sampai numpuk, ya mungkin jangan sampai 3 hari, 2 hari juga sudah dibersihkan gitu ya. Sehingga nggak bau-bau amat. Oke. Lihat tuh, apa sih yang harus diketahui? Serem ya ngelihatnya, ada hewan-hewan situ, serangga, kecoa itu ya. Ada yang namanya Rudi nggak di sini? Ada enggak? Soalnya di rumah kami kecoa itu dikasih nama Rudi. Ada si Rudi, ada si Rudi. Gitu. Ya. Jadi itu coba kalau sampai ada banyak kecoa, tuh yang segar-segar ya wajar lah ya itu ada di situ gitu. Banyak endapan, lantai tidak rata dan tidak licin, air hujan masuk, jarang dilakukan penggelontoran ya kayak gitulah kondisinya. Makin lama makin dibiarkan, itu akan semakin parah. Makin enggan kita untuk membersihkannya. Gitu enggak? Coba di rumah sendiri. Kalau misalnya sejak awal, misalnya rutin tiap hari dibersihkan, atau pokoknya tidak ditumpuk lah. Dibandingkan dengan kalau setelah tiap minggu kita misalnya menyapu rumah atau mengepel rumah. Kalau tiap hari dibersihkan, disapu, dipel misalnya, itu gampang kan? Tapi kalau udah 1 minggu, itu udah kotor kemana-mana, debu di mana-mana, makin enggan kita. Sama dengan hal-hal seperti ini. Semakin tidak rutin dilakukan, akan semakin menjijikkan, akan semakin malas kita untuk memeliharanya. Tapi kalau memang ini dipelihara dengan baik, dicek rutin, tidak akan seperti ini. Ya. Oke, jadi apa yang harus dilakukan? Tenaga teknis KPP itu harus tahu. Penggelontoran secara berkala harus dilakukan. Buat jadwalnya. Mungkin ada keadaan rutin, ada yang keadaan insidentil. Dibuat. Ya. Menghaluskan lantai kerja. Ya, dihaluskan biar licin, biar gampang ngalir. Endapan-endapan tidak doyan tinggal di situ. Pemeliharaan setiap minggu. Tutup bak harus rapat dan air hujan tidak boleh masuk. Kenapa air hujan nggak boleh masuk? Ini kan bukan saluran drainase. Kalau ditanya gitu, kenapa air hujan tidak boleh masuk? Ya, air hujan itu ya di saluran drainase. Ini adalah saluran air limbah. Jadi yang boleh masuk ke sini hanya air limbah yang dari rumah-rumah. Kalau air hujan masuk, artinya debitnya itu akan pengaruh ke instalasi pengolahan air limbah kita. Dia bisa shock, tiba-tiba hujan deras ternyata manhole kita atau grease trap atau semua lubang-lubang yang tidak kedap itu kemasukan air hujan. Bisa penuh ipalnya nanti, luber kemana-mana. Ribut lagi warganya. Kesana ya Bapak Ibu sekalian, itu logika-logikanya. Jadi biar bisa jawab nanti. Oke, ini pemeliharaan subsistem pengumpulan harus dilakukan secara rutin. Nih, subsistem pengumpulan. Ada subsistem pengolahan nih. Ada bak pengendap atau settler. Nggak harus berenang ke dalam kali gitu ya. Tapi yang di atasnya itu harus dilihat. Ada yang prosesnya berjalan atau tidak gitu ya. Ya. Ada pengecekan rutinnya nantinya.
Ini tugasnya apa? Namanya juga pengendap. Jadi semua lumpur-lumpur itu nanti diendapkan dulu sehingga lumpur-lumpurnya itu airnya ngalir ke pengolahan berikutnya sebenarnya ya. Nah, kenyataannya apa sebenarnya? Sering terjadi penumpukan sampah di sana. Plastik pembalut, banyak yang ngambang-ngambang di situ ya. Terus bau-bau menyengat. Terus volume lumpurnya mungkin harus dicek, digerocok gitu ya. Nggak boleh terlalu banyak lumpurnya, harus ada pengurasan lumpur secara rutin. Kalau kepenuhan lumpurnya nanti, air yang masuk itu jadi lebih sedikit yang boleh tinggal di situ. Padahal kita sudah hitung, waktu tinggalnya air di dalam bak pengendap ada waktunya gitu ya. Tapi kalau misalnya volume bak pengendap ini sudah dipenuhi oleh lumpur, artinya airnya itu jadi lebih sedikit. Dia jadi lebih sebentar di sana. Mungkin belum mengendap dia udah langsung pergi ke unit selanjutnya. Proses di unit selanjutnya bisa berpengaruh. Ya, jadi memang itulah gunanya dari pengecekan secara rutin agar semua proses yang ada dalam sistem berjalan dengan baik. Oke. Jadi di sini sebutkan pemeriksaan secara periodik minimal 1 kali sebulan. Itu minimal loh. Semakin sering semakin baik. Kemudian angkat sampah dan kotoran yang mengapung selama-lamanya 1 kali sebulan. Jadi cek kembali di lapangan. Oke, di SOP-nya seperti itu. Tapi nanti berikan clue-clue kepada masyarakat. Ini kalau bisa kita buat SOP khusus di lokasinya mereka. Ya lebih sering frekuensinya, misalnya tiap 2 minggu gitu, jangan sampai nunggu sampai sebulan, karena akan lebih meringankan beban operatornya yang memeriksanya. Karena kita bicara limbah, secara psikologis pasti akan aduh, ini kan bekas tinja-tinjanya orang, udah bercampur semua ini, harus dikorek-korek, sampah-sampah di dalamnya, ya kan? Bapak Ibu sekalian, mau nggak disuruh bersih-bersihkan itu? Sampah-sampah yang mengapung itu di bak pengendap loh itu. Bukan di grease trap. Kalau grease trap kan kalau kita bicara itu masih dari dapur sama kamar mandi, nggak ada kotoran situ. Tapi kalau udah di bak pengendap, di sini udah bercampur baur. Bukan dari satu rumah aja, tapi semua rumah udah masuk ke situ. Ya, makin lama makin banyak ya makin enggan orang. Oleh karena itu, untuk hal-hal seperti ini, agar secara emosional orang yang mengoperasikan itu lebih enak kerja, sebaiknya frekuensinya malah lebih sering. Ya, ini subsistem pengolahan, ini lagi pemeliharaan gitu ya. Ini anaerobic filter, Bapak Ibu sekalian. Disinilah mikroorganismenya itu kontak di media-media terlekat di situ ya. Saya kurang tahu media yang digunakan di sana seperti apa. Media, coba nanti coba dicat. Media yang di bak anaerobik, sudah pada tahu belum? Kalau udah tahu, tuliskan medianya seperti apa yang ditaruh di sana. Media filternya, apakah menggunakan material yang beli, misalnya kayak Biovolt, atau menggunakan botol-botol Aqua atau botol Yakult atau apa? Nah, botol Aqua, ada yang lain nggak? Tuh, gini kan enak nih, ada respon. Pak Prasetya, botol Aqua. Pak Rio, botol mineral ya. Rata-rata botol mineral bekas ya, jangan yang baru. Jadi modus nanti beli air mineral banyak-banyak karena mau dipakai. Ya, botol mineral. Oke, good. Terima kasih atas responnya. Bu Dian, Pak Encep, Bu Eka. Ini Eka ini ibu atau bapak ya? Hampir sama kayak nama saya. Nanda itu sering orang Bapak Nanda atau Ibu Nanda. Jadi universal. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi tadi sudah pada tahu ya, botol air mineral.
Oke, bau. Oke, kalau bau, cek apa sih influennya. Terus besaran media filternya seperti apa. Jangan-jangan kurang filternya. Gitu ya. Influennya saya bilang tadi, cek. Jangan sampai itu bukan air 5 domestik. Oke. Ini pemeliharaan bak anaerobic filter 3 tahun sekali. Terus dibongkar kayaknya. Tapi tidak semuanya dong. Nanti dicek lagi, dicuci, dibersihkan atau ganti baru. Nah, kita bicara ini tadi, saya sampaikan di depan tadi di awal bahwa untuk berkelanjutan dan berkualitas itu butuh duit. Untuk operasi dan pemeliharaan itu butuh duit. Ini adalah contoh ya. Untuk item-itemnya sebelah kiri biaya operasi, pengoperasi dan perawatan itu bisa bervariasi. Cek kondisinya dengan masyarakat. Ini kan bukan TFL yang membuat, tapi KPP-nya nanti berembuk dengan warganya. Poin-poin apa saja itu yang merupakan cost, yang butuh biaya. Gitu ya. Ini lihat tuh di jamban dengan rumah. Kalau jamban dan sambungan rumah itu kan rumah masing-masing. Pemanfaat tuh yang bertanggung jawab, lawang di persilnya sendiri kok, gitu ya. Tapi untuk jaringan pengumpulan sampai instalasi pengolahan, tentu harus ada orang yang mengecek. Kita sebut mungkin operator gitu. Untuk inspeksi, ya, ada uang di sana. Terus untuk pengurasan, nah ini dibuat sekali setahun. Mungkin karena emang komunal, volume lumpur yang dihitungkan itu untuk tiap tahun. Kalau lahannya besar, mungkin kita bisa 2 tahun sekali, tapi biasanya kalau kita bicara Sanimas itu kan di padat kumuh, Pak Kumis, padat kumuh dan miskin biasanya, lahannya isinya susah, gitu ya. Jadi kita membangunnya juga nggak terlalu besar, sehingga kapasitas lumpurnya jadi lebih kecil. Kalau kapasitas lumpurnya lebih kecil, artinya penyedotannya juga jadi lebih sering, ya Bapak Ibu. Jadi di sini misalnya pengurasan setiap 1 tahun, nanti dicek sebenarnya dari desainnya ini tiap berapa tahun penyedotannya. Kemudian ada uji efluen setiap 6 bulan untuk laporan. Kemudian ada hal-hal lainnya. Bisa jadi ada yang berkurang kalau ada misalnya donatur dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam Bapak Ibu mendampingi masyarakat, semua item-item yang membutuhkan biaya mohon disampaikan. Nanti keputusan mereka, kira-kira mana nih yang bisa diabaikan, bisa yang ini, siap. Tapi pekerjaan itu tetap harus ada yang mengerjakan gitu. Cuman opsi biayanya bisa dinisbikan gitu. Misal, karena ada yang menanggung dan lain sebagainya, mungkin ada sukarelawan misalnya, gitu ya. Kemudian dijumlah berapa sih biaya per bulannya. Nah, karena itu untuk 50 kakak dibagilah untuk 50 kakak. Gitu. Jadi per rumah berapa? Nah, benar nggak itu tadi? 53 ya, kalau dikali 2 10,64. Dibulatkan 10,7. Kalau memang masyarakatnya mau hanya segitu ya silakan. Yang penting IPAL-nya, sistem SPAL DT-nya bisa berjalan dengan baik. Namun, saya minta Bapak Ibu sekalian mendorong warga ini agar tidak hanya segitu. Agar bisa nanti pengembangan, mungkin ada warga lain yang belum bisa, karena keterbatasan kuota ini ya, nggak bisa nyambung. Sehingga setelah pengembangan oleh KPP, mereka bisa sambung nantinya. Kemudian mungkin bisa dibuat jadi bisnis atau koperasi dan lain sebagainya. Ini jadi cikal bakal usaha, ada bisnis plan-nya gitu ya. Bisnis plan buat mereka. Sehingga KPP-nya ini bisa terus berjalan. Kalau KPP-nya ini berjalan dengan aktif, instalasi yang kita bangun
itu niscaya bisa berjalan dengan baik. Itu ya. Oke. Ini sistem MCK. Kalau tadi kan sistem SPAL-DT ini ya, sistem komunal. Kalau ini MCK. Tetap ada opsi biaya OP-nya, tapi biaya pemakaiannya seperti apa? Ini disepakati. Per pemakai kah? Atau bisa jadi nanti per rumah tangga. Terserah lu mau pakai apa enggak. Berapa orang berapa rumah tangga di dalam satu rumah misalnya. Tapi pokoknya per kakak dikasih misalnya 765 dibagi 50. Misal. Ya, kira-kira gitu, Bapak Ibu. Jadi biaya ini tolong diwanti-wanti dan diperhatikan karena masalah uang itu sangat sensitif. Ya, uang itu sangat sensitif. Walaupun bicara sedikit, tapi kalau kita bicara terutama di kampung dengan tingkat intelektualitas masing-masing orang itu tidak sama. Cara penangkapannya berbeda. Jadi ini dibicarakan dengan baik-baik, diarahkan dengan baik-baik. Oke, habis, pas ya Pak. Jadi gitu, saya tadi mau menekankan ke sana, keberlanjutan, Bapak Ibu sekalian punya misi agar sistem yang kita bangun ini berlanjut. Encourage mereka untuk punya visi bahwa KPP-nya ini akan berkembang. Terima kasih, kita lanjutkan ke sesi diskusi, kami kembalikan ke moderator, silakan Pak. Terima kasih Ibu Nanda atas penyampaian materinya, cukup menarik atas apa yang disampaikan. Dari teman-teman TFL mungkin ada yang ingin bertanya. Oh ya, dari Prasetya Cianjur. Bu, izin bertanya, apakah limbah dari grease trap aman untuk lingkungan atau dapat dimanfaatkan? Karena ada informasi limbah grease trap itu langsung dibuang ke tanaman untuk pupuk. Itu bagaimana, Bu? Langsung dijawab ya? Langsung saja, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Kalau memang itu langsung aman, ya kita nggak usah bikin kayak tadi itu mekanismenya. Dari grease trap, kita masukkan ke bak kontrol dan olah. Nggak aman, Pak. Ya, jadi terutama kalau kita bicara untuk tanaman untuk konsumsi lagi ya, artinya misalnya cabai, tomat, dan lain sebagainya mungkin. Akan tetapi kalau dari kita tidak rekomendasi, karena kontak dengan zat-zat pencemar sebenarnya itu masih cukup banyak. Gitu, apalagi kalau misalnya di grease trap itu kan sudah cukup bau juga gitu. Memang pada prakteknya selama ini kan orang mengalirkan aja dari kamar mandi dan dari tempat cuci piring misalnya dibawa ke selokan kan. Itu kan sangat tidak baik sebenarnya. Arah kita ke depan itu semua harus diolah. Kita tidak rekomendasi untuk itu langsung dipakai, harus diolah dulu. Kira-kira gitu, Pak. Siap. Bagaimana Mas Prasetya, apakah cukup puas dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nanda? Cukup, Pak. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Ya, kasih Pak Prasetya. Berikutnya ada pertanyaan lagi, Bu, dari Mbak Dewi dari Cimahi terkait pemanfaatan limbah yang katanya bisa digunakan untuk gas rumah tangga. Mohon penjelasannya, Bu. Oke, terima kasih. Jadi gini, pengolahan yang tadi kita pakai kan tidak ada di situ biodigester ya. Ada nggak yang punya biodigester di instalasinya? Ada nggak? Coba dijawab. Ada nggak? Yang coba raise hand aja. Yang punya biodigester di Sanimas yang terbangun tahun 2020 di perencanaannya. Ada nggak yang punya biodigester namanya? Jadi sebelum kita masuk ke anaerobik, nggak ada ya. Nah, sebenarnya memang bisa dimanfaatkan. Kalau zaman dulu Sanimas itu pakai biodigester. Jadi, tapi biasanya ini untuk MCK. Kenapa? Karena untuk biodigester ini kita butuh tinja. Tinja ini sebaiknya tidak terencerkan.
Ya, jadi kalau dulu itu di MCK, sistem Sanimas yang MCK, dari toilet langsung dialirkan ke biodigester. Dari sana biasanya untuk satu Sanimas bisa dipakai untuk menghasilkan gas, di mana gasnya itu bisa untuk menghasilkan listrik. Perkiraannya sih untuk 3 KK, tapi biasanya dulu dipakai hanya untuk operator. Jadi untuk nyalain listrik lampu dan untuk memasak operator MCK, karena kan kalau MCK itu harus ada yang standby kan, harus ada yang membersihkan tiap hari, ada yang mengecek iurannya dan lain sebagainya gitu. Namun kalau kita bicara dengan sistem IPAL yang sekarang, di mana air limbahnya itu tinja sudah tercampur dengan air cucian dan juga air dari mandi gitu ya, mandi, cuci dari tempat cuci piring, itu sudah encer. Kalau kita masukkan ke biodigester, itu berat, nggak bisa dia untuk menghasilkan gas gitu. Oleh karena itu misalnya kalau kita ada biodigester, sebaiknya harus langsung dulu dari yang tinjanya yang dialirkan ke sana, jangan tercampur. Hanya dari tinja, ya tinja dengan pembilasnya ya, penggelontorannya gitu ya. Jangan sampai berpikir hanya tinjanya gimana caranya gitu, enggak. Tinja dengan air penggelontornya, pokoknya yang dari toilet masuk ke biodigester, keluarlah gas. Itu pun nggak sebesar kalau yang dimasukkan ke sana adalah kotoran hewan. Kalau kotoran hewan biasanya malah lebih besar lagi gas yang dihasilkan. Banyak juga di desa-desa dibangun biodigester di mana yang dimasukkan ke sana adalah kotoran sapi atau kotoran kerbau. Gasnya itu jauh lebih besar dibandingkan kotoran manusia. Kira-kira gitu. Oke Bu, mungkin ada kaitan juga sama sebelumnya Bu, untuk penggelontorannya baik setiap berapa lama Bu? Tadi disebut setiap sebulan ya? Ada nggak tadi di bahan tayangnya? Jadi lihat kondisi juga Bapak Ibu sekalian. Jadi kemiringan di lokasi Bapak Ibu itu seperti apa? Kalau ternyata kemiringannya dapat, penggelontoran mungkin nggak akan terlalu sering. Tapi kalau kondisi lokasinya kemiringannya itu sangat minimal, perlu penggelontoran yang lebih sering. Makanya cek. Ya. Tidak semua lokasi itu sama elevasi jaringan perpipaannya. Oke, cek ya. Nanti akan ketemu di lapangan itu. Jadi tergantung kemiringan perpipaan dan kecepatan aliran. Di situ kita perlu penggelontoran. Frekuensinya disesuaikan dengan kondisi. Oke. Langsung lanjut lagi Bu ya. Terkait berikutnya, bagaimana jika pelaksanaan SPAL DT telah selesai dan sudah diserahkan oleh KPP untuk pemeliharaannya dan ada penerima manfaat yang tidak setuju dengan jumlah iuran per bulannya dan juga kurang kooperatif soal pemeliharaannya Bu? Terima kasih. Ini kan mereka merupakan anggota dari KPP, terus ada pengurus di KPP itu gitu ya. Yang paling tahu kondisi di sana kan tentunya orang-orang di sana. Yang membuat aturan adalah KPP sendiri. Jadi terserah KPP mau diputus atau enggak. Gitu loh. Karena iuran itu kan untuk menjamin agar IPAL-nya terpelihara dengan baik. Masa sih dia buang kotoran secara gratis? Sedangkan kalau dia punya septic tank sendiri, dia harus punya uang untuk menyedot. Di sini biaya sedotnya dia tidak perlu lagi. Tapi dia harus bayar iuran per bulan. Setahu saya, iuran per bulannya itu pasti masih lebih sedikit dibanding kalau dia harus menyedot septic tank. Gitu Pak. Jadi dibuat aja aturan yang lebih tegas di KPP-nya. Kan harus ada aturan main tuh ya. Bagaimana, berapa iurannya, setiap tanggal berapa ini disetorkan, ke siapa disetorkan. Kemudian setelah disetor, nanti yang mengelola siapa. Untuk yang tidak menyetor, seperti apa sanksinya? Itu harus ada. Jadi semua pemanfaat ini tahu konsekuensi dari tidak membayar. Kira-kira gitu. Ya. Baik. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, oke, thank you Pak. Ya Kak. Sepertinya peserta masih semangat Bu buat bertanya Bu. Ya nggak apa-apa, lanjut Ya, Bu. aja. Apakah rumah bakteri dari botol plastik tahan lama? Bagaimana pemeliharaannya? Khawatir mampet seperti itu Bu. Oh, dari botol plastik. Sebenarnya kan ini sudah bertahun-tahun ya kita pakai. Sejauh ini sebenarnya kalau kita bicara plastik, tahan berapa lama? Lama banget ya. Apalagi dia kan tidak kena hujan, tidak kena panas. Artinya yang bikin sesuatu material itu gampang rusak kan karena dia tiba-tiba kena panas.
habis panas dia kena hujan dan lain sebagainya gitu ya. Namun kalau ini sih sejauh sudah berapa tahun Sanimas ya? Lebih dari 5 tahun. Sejauh ini masih bisa gitu ya. Dan nggak mampet. Kenapa? Gini sistemnya. Itu kan materi terlekat. Ya. Jadi kita bicara, ini dia ya. Kemudian mikroorganisme menempel di sini. Ya kan? Menempel dia. Datanglah makanan, air limbah ngalir ya, air limbah. Nanti dia akan memakan ini kan. Namun ada suatu saat mikroorganisme ini tidak dapat makanan nih, karena dia udah terlalu tebal, yang di dalam ini tidak dapat makanan. Karena dia tidak dapat makanan, dia akan mati, sehingga dia luruh, lepas. Itulah yang terus-terusan terjadi. Jadi dia nempel, meluruh, nempel lagi, meluruh, nempel lagi, meluruh. Karena dengan adanya selaput-selaput itu, dia kan sangat kecil gitu loh. Itu kan bukan organisme aja langsung segini, tapi itu udah beribuan, bahkan jutaan mikroorganisme yang nempel situ. Ada saja dia kan nggak akan makan, mati dia, sehingga luruh. Itu konsep dari materi terlekat, ibu-ibu ya. Jadi nggak akan mampet itu. Berikutnya dari Bu Uli. Untuk lemak yang mengapung di grease trap dibuang ke kantong plastik, sedangkan limbah plastik susah didaur ulang. Adakah solusi pembuangan lemak selain menggunakan kantong plastik, Bu? Ya, terima kasih Bu Uli atas kekonsernan di situ. Memang kita sih berharap apa yang kita lakukan ini kan kita bicara lingkungan ya. Artinya kalaupun kita untuk menyelamatkan lingkungan jangan sampai juga masa menambah beban. Tapi sejauh ini memang dengan kondisi yang ada di masyarakat dan kondisi material yang ada di kita, baru kantong plastik lah yang bisa kita manfaatkan untuk sana gitu. Kalau misalnya kita bikin kertas, dan lain sebagainya, kertas itu kan langsung meleleh biasanya ya, gitu. Misalnya kantong kertas misalnya kan nggak bisa. Jadi malah nanti ya kececer-cecer itu lemak-lemak kemana-mana gitu, malah bau kemana-mana. Kalau itu kan dia lebih kedap. Sejauh ini sih begitu, gitu ya. Jadi belum ada. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menemukan material untuk pembuangan lemak dari grease trap. Makasih Bu Uli. Berikutnya dari Adri dari Purwakarta, terkait penyedotan kotoran baiknya berapa lama? Ini di mana ya? Penyedotan di Sanimas ya? Jadi di rumah, di septic tank rumah atau di Sanimas? Ya. Pak Andri. Coba Pak Andri di unmute. Purwakarta, Pak Adri. Oh di IPA. Pak, tadi kan kalau di tayangan saya kan saya bilang setahun ya, Pak Adri ya, setahun. Jadi nanti tergantung cek berapa sih kapasitasnya. Tadi sih kalau dari sesuai desain yang apa namanya, kalau kita bilangnya desain biasa, artinya kita kan sudah ada kayak paket gitu ya. Untuk 50 KK itu ya setahun sekali. Namun kan bisa dicek juga dari gerojok pakai apa, berapa sih, udah setinggi apa lumpurnya, gitu Pak. Secara normatifnya 1 tahun karena sesuai dengan desain. Tapi tetap di dalam operasi dan pemeliharaan, operatornya itu harus mengecek ketinggian lumpur. Jangan sampai ke bablasan. Kira-kira gitu. Udah. Kita udah dimaksud tadi. Siap Bu, terima kasih. Siap. Si etana kan udah Berikut gambar terakhir screen dari si Bu Nurjana Ishak, baru Karawang, bisa, terkait pengoperasian IPAL mengenai larangan pembuangan limbah, minyak, dan bahan kimia ke saluran. Rekomendasinya untuk pembuangan minyak itu seperti apa, Bu? Dan bagaimana dengan penggunaan cairan pembersih keramik dari kamar mandi? Nah, menarik nih, Bu Nurjana. Ibu kan Nurjana? Ya, jadi gini Bu, sebenarnya saya juga dapat cairan itu. Jadi minyak-minyak itu bisa diolah lagi kan, dibuat jadi sabun. Malah itu bisa jadi salah satu bisnis plan untuk KPP. Agar minyak-minyak ini tidak dibuang ke saluran, bisa dikumpulkan. Dikumpulkan, kemudian biasanya itu bisa satu wadah, tapi di sini dikasih karbon, sehingga dia bersih, yang turun itu dibuat jadi bahan sabun.
di browsing di Google itu bisa. Banyak yang melakukan seperti itu, jadi bisa untuk cuci tangan, terutama dalam pandemi sekarang. Itu salah satu masukan dari saya ya, jadi jangan dibuang tapi dimanfaatkan. Kemudian penggunaan cairan pembersih keramik dari kamar mandi. Ya kalau memang kamar mandi ini bisa rutin dibersihkan, nggak perlu cairan pembersih. Ya kan? Namun kalau memang sampai kita membutuhkan cairan pembersih dari kimia, ya usahakan seminimal mungkin kesana aja Bu. Jadi disosialisasikan kepada masyarakat, ya itu kan bagian dari tadi subsistem apa tadi yang paling depan, yang di pelayanan ya. Pelayanan ya. Subsistem pelayanan di situ bahwa masyarakat harus memelihara punya dia sendiri, kamar mandinya sendiri. Jangan tadi kan di SOP juga sudah disebutkan minimalkan penggunaan cairan-cairan kimia. Karena itu nanti bisa berefek ke IPAL kita. Gitu ya, sedapat mungkin kalau saya bilang tadi, kalau tiap hari dibersihkan, mungkin kita tidak akan butuh kimia yang banyak. Artinya tidak akan ada kotoran yang bandel. Kira-kira ke sana ya Bu Nurjana ya? Yuk, gitu Pak. Baik, terima kasih kepada para penanya. Mengingat waktu juga sudah menunjukkan waktu istirahat saat ini. Mungkin saya rasa saya cukupkan dulu untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin nanti lain waktu bisa lagi diskusi sama Bu Nanda di luar forum. Seperti itu. Saya yakin apa yang sudah disampaikan sangat bermanfaat buat teman-teman di lapangan tentunya. Terima kasih kami ucapkan juga buat Bu Nanda selaku pemateri hari ini. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan para peserta bahwa jangan lupa mengisi form evaluasi yang nanti akan di-share oleh operator kami. Setelah itu, rekan-rekan TFL silakan beristirahat karena nanti kita akan melanjutkan lagi sesi ketiga pada hari ini, yaitu tentang rencana pengembangan kelembagaan KPP yang akan dimulai pukul 13.00. Baik, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.